Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan bahasan hadis yang berkaitan dengan 3 penyakit yang mencelakakan, 3 penyelamat, 3 kafarot, dan 3 derajat. Dan saat ini kita bahas bagian yang kedua, tetapi seri pertemuan kelima ya. Seri pertemuan kelima, karena sudah 3 kali saya empat kali sudah saya bahas, dan yang sekarang adalah yang kelima. Kita lihat lagi hadisnya. An Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikat, salasun munajjiyat, salasun kafarat, salasun darajat. Fa ammal muhlikat fasyuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsi. Jadi yang sudah kita bahas adalah bagian yang pertama, yaitu muhlikat. Muhlikat itu adalah syuhun muta, pelit yang ditaati, kemudian hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, dan ijabul mar'i binafsih, merasa bangga, ujub dengan dirinya sendiri, atas dirinya sendiri. Maka sekarang fa'amal munajjiyat, jadi yang bisa menyembuhkan 3 penyakit berbahaya tadi. Jadi penyakit syuhun muta, hawan mutaba, ijabul mar'i harus disembuhkan dengan salasun munajjiyat ya. Jadi karena munajjiyat ini merupakan kata atau kalimat bahasa Arab mah kalimat itu kata ya dalam bahasa Indonesia. Munajjiyat itu kata kebalikan dari muhlikat. Jadi kalau muhlikat mencelakakan, kalau munajjiyat menyelamatkan. Makanya di sini untuk menyelamatkan atau untuk membebaskan dari muhlikat, kita harus memenuhi munajjiyat. Dan muhlikat itu yaitu syuhun muta, hawan muttaba, dan ijabul mar'i binafsih. Nah, sekarang apa itu munajjiyat yang menyelamatkan? Yang pertama adalah fal adlu fil ghadab war ridha. Adil ketika marah dan ketika ridho. Jadi bersikap adil, menegakkan keadilan sepanjang masa. Yang kedua adalah wal qasdu fil fakri wal ghina, ekonomis di kala fakir dan kaya. Jadi sederhana sepanjang masa. Yang ketiga adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut pada Allah Subhanahu wa taala baik di kala sepi maupun di terang-terangan. Jadi takut pada Allah itu selamanya. Jadi kita akan bahas satu persatu dari munajjiyat ini. Yang pertama, al-adlu fil ghadab war ridho. Adil ketika marah dan ketika ridho. Jadi menegakkan keadilan sepanjang masa. Adil ialah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Maka sering diartikan adil itu wad'u syai'in fi mahalih, menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, itu adil. Jadi kalau kita menggunakan peci di atas kepala, itu adil. Tapi kalau di atas kepala simpan sepatu, itu tidak adil. Sebaliknya juga, pokoknya peci disimpan di
kaki, dipakai sepatu, itu tidak adil. Jadi sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan keharusannya, adil itu. Jadi kalau di dalam hukum waris Al-Islam itu menetapkan hak anak laki-laki 2 kali hak anak perempuan. Itu dibedakan antara hak anak laki-laki dengan hak anak perempuan. Itu adil. Karena apa? Karena sesuai dengan proporsi. Kalau anak laki-laki itu dikaderkan oleh orang tuanya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, sebagai pemberi nafkah. Jadi karena calon pemimpin, calon pemberi nafkah, maka dia harus memiliki kewibawaan, kelebihan di dalam harta. Maka bagian warisnya disesuaikan dengan proporsinya. Jadi tidak disamakan. Jadi kadang-kadang adil itu tidak sama. Jadi kalau di dalam gaji honor kepala bagian di bawah manajer umum atau general manager, itu adil. Karena kalau kepala bagian kan di bawah manajer, tanggung jawabnya walaupun mungkin pekerjaannya lebih berat, tetapi tanggung jawabnya lebih kecil. Atau direktur utama di atas gajinya dibanding dengan direktur-direktur yang lain, tanggung jawabnya berat. Itu tidak disamakan ya. Atau kalau saya sebagai dosen menilai mahasiswa, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D nilainya, sesuai dengan kemampuan mereka bisa menjawab serta kerajinan mereka mengikuti kuliah, termasuk juga kuliah lewat YouTube ini, MUNKH MKH. Karena kan kuliah hadis mengikuti mereka secara rajin, lalu nanti berpengaruh pada nilai. Nah, itu adil. Jadi jangan disamakan adil itu. Jadi adil itu harus disesuaikan dengan proporsinya, dengan seharusnya. Dan adil harus ditegakkan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Adil pada diri sendiri adalah menempatkan diri sesuai dengan kedudukan diri itu, baik sebagai individu, hamba Allah, atau sebagai anggota masyarakat, atau kalau di dalam rumah tangga menempatkan suami berperan sebagai suami, istri berperan sebagai istri, mungkin di situ juga anak, mungkin juga ada pembantu atau asisten rumah tangga. Nah, itu harus disesuaikan dengan proporsi masing-masing, adil, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, baik godok ketika marah maupun ridho. Jadi itu merupakan salah satu obat atau penawar atau penyembuh dari penyakit. Ataupun di dalam kehidupan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Kita juga di dalam Al-Islam, kalau dikaitkan dengan Allah, kita kan sebagai hamba Allah yang menghibahkan diri kepada Allah. Tapi kalau berkaitan dengan alam, kita sebagai khalifatullah, khalifah Allah, mewakili, memimpin dunia alam semesta, mengaturkan sesuai dengan aturan Allah. Tapi kalau dikaitkan dengan manusia, mungkin memiliki jabatan berbeda sesuai dengan amanah yang tanggung jawab masing-masing. Atau kadang-kadang kita bisa sama. Jadi kalau seorang sebagai rakyat, kita harus siap dipimpin oleh pemimpinnya. Antara dosen dengan mahasiswa, ada kedudukan mahasiswa, ada kedudukan dosen. Jadi tentu tidak bisa terbalik ya.
mahasiswa dosen bisa menilai mahasiswa, kemudian mahasiswa suruh menilai dosen, itu juga akan jadi masalah nanti. Ya, adil pada orang lain, baik yang berbuat salah maupun yang berbuat benar, itu juga harus adil. Siapa yang harus dihukum, siapa pula yang harus dibebaskan. Semuanya itu harus disesuaikan dengan amal perbuatan. Jadi kalau sekarang ada pembebasan narapidana, ada yang masuk lagi baru berapa hari, dibebaskan, asimilasi, ditangkap lagi. Itu jangan karena marah atau jangan karena apa-apa, harus bersikap dan bersifat adil. Siapa yang bisa dibebaskan, siapa yang harus ditangkap lagi sesuai dengan perbuatan. Adil juga berkaitan dengan memenuhi hak dan kewajiban. Jadi berapa dan seperti apa yang menjadi hak yang dapat diperoleh, dan berapa dan seperti apa pula kewajiban yang harus dipenuhi. Yaitu kewajiban harus sesuai dengan hak. Hak disesuaikan dengan kewajiban. Kalau haknya banyak, maka kewajibannya juga banyak, kan? Haknya ringan, kewajibannya juga ringan. Itu adil. Makanya sering kan istilah emansipasi, persamaan hak. Sebetulnya tidak cukup persamaan hak saja kalau kewajibannya tidak sama. Ya, kalau persamaan hak kan harus sama kewajibannya. Jadi justru adil itu disesuaikan kewajibannya dan mengambil yang sesuai dengan kewajiban. Jadi, jangan sampai mengambil yang yang tidak sesuai dengan kewajiban. Adil juga harus ditetapkan dalam segala situasi dan kondisi. Jadi kalau dalam hadis ini fir ridho wal godob atau fil godob bar ridho, tapi juga bukannya selain di dalam kondisi kita, rohani kita sedang senang dan sedang marah, harus tetap adil. Juga dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan suka maupun duka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jangan engkau jadikan kebencian pada suatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berbuat adil. I'dilu. Jadi kalaupun rasa benci, rasa cinta atau rasa senang, rasa tidak senang pada suatu kaum, harus tetap adil. Jadi jangan sampai mengganggu keadilan gara-gara benci, gara-gara kurang senang. I'dilu, tetaplah adil. Wa aqrabu taqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau lawan adil kan dolim. Dolim itu menjauhi takwa. Wattaqullah, tetaplah takwa pada Allah. Innallaha, semuanya Allah khabirun bima ta'malun. Waspada atas apa yang kalian perbuat. Jadi oleh karena itu adil harus tetap ditegakkan, baik dalam keadaan benci maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 58 pernah juga dibahas di dalam fikih jinayat, kewajiban adil. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Apabila kalian menghukum di antara manusia, antahkumu, hendaklah kalian adil. Di sini kan kalimat ini tidak terpisah dengan innallaha ya'murukum
antu adul amanat. Innallaha ya'murukum antu adul amanat ila ahliha. Lalu wa idza hakamtum. Jadi sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menjaga amanat dan menyerahkan kepada ahlinya. Dan apabila hakamtum, apabila kalian menghukum bainan nas, antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah menghukum secara adil. Jadi perkataan adil menurut bahasa bisa juga berarti seimbang, sepadan, atau tidak berat sebelah, tidak kurang tidak lebih, tapi sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan seharusnya. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis juga ada istilah adil. Salah satu syarat kualitas rawi hadis yang meriwayatkan rawi hadis atau sanad yang meriwayatkan hadis harus adil. Nah, kalau di dalam ilmu hadis adil di sini bebas dari perbuatan maksiat. Makanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan as-sahabah kulluhum adul. Sahabat Rasul itu semuanya adil. Jadi karena tidak berbuat dosa, karena tidak berbuat salah atau tidak berbuat curang, tidak berbuat dolim. Kulluhum as-sahabah itu kulluhum adul. Sahabat itu adil, tidak berbuat salah, ya. Tidak berbuat tercela. Jadi menurut ilmu hadis dan para ahli fikih, adil itu menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, selalu bertindak benar dan terhindar dari segala yang tercela. Nah, adil dalam menegakkan hukum adalah memutus suatu perkara sesuai dengan proporsinya, tidak tercela baik oleh hukum syariah maupun oleh hukum akal. Tidak tercela oleh hukum syariah maupun hukum akal. Makanya di sini orang yang tidak menjalankan ketetapan Allah itu termasuk tidak adil. Karena apa? Karena adil itu harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 45 ditandaskan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Orang yang tidak menegakkan hukum Allah, maka mereka itulah orang yang dolim. Jadi ayat 45 ini memberi isyarat yang menghukum bukan berdasar syariah termasuk dolim. Maka yang menegakkan hukum berdasar apa yang Allah tetapkan berarti adil. Karena malam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Orang yang tidak menetapkan hukum Allah, orang yang tidak menghukum berdasar apa yang Allah turunkan, itu dolim. Jadi, orang yang adil itu berpegang teguh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas, hukum yang adil itu adalah yang berdasar aturan yang diturunkan Allah. Dan banyak sekali ayat yang memerintah adil selain ayat yang berkaitan dengan hukum. Bahkan di situ dikatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena lebih dekat pada takwa. Kemudian innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah itu memerintah kalian bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan ihsan. Itu surat An-Nahl ayat 90. Jadi, menegakkan keadilan mesti dalam berbagai hal. Umpamanya kita lihat di dalam beberapa ayat Quran, berkata harus adil. Itu surat
Al-An'am 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata, adilah walaupun ke kaum kerabat. Bagaimana berkata yang adil? Tentu saja perkataan harus sesuai dengan aturan hukum, aturan bahasa. Kalau dalam bahasa Sunda ada istilah untuk diri sendiri, untuk orang lain. Kalau rumah saya, bahasa Sundanya kan rorompok. Tapi kalau rumah Anda, bumi. Punten Bapak diantos di rorompok. Nah, berarti itu Anda ditunggu di rumah saya. Tapi kalau punten abdi diantos di bumi, nah berarti saya yang mau berkunjung ke sana, ke rumah Anda. Itu adil di dalam perkataan dalam bahasa Sunda. Jadi abdi bade wangsul, anjeun iraha bade mulih. Nah, gitu. Jadi jangan anjeun iraha bade wangsul. Nah, itu adil di dalam berkata. Begitu pula dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kan ada juga keadilan, memposisikan diri saya dengan diri Anda, atau dalam bahasa Arab, ya, bagaimana perempuan menggunakannya, bagaimana ke laki-laki, bagaimana orang banyak, ya, bagaimana dua, bagaimana satu. Itu kata, penggunaan kata dalam bahasa juga harus adil, karena itu bisa tertukar kalau dengan perkataan kata. Sehingga kalau di dalam bahasa Arab baris itu kan harus adil. Qatala Dawudu Jaluta. Nah, itu berarti Daud membunuh Jalut. Karena itu adil di dalam penggunaan baris, ya. Makanya dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahu yang menggunakan, yang mengadili atau keadilan di dalam huruf terakhir. Ada ilmu sorok, awal dan tengah. Itu supaya kita adil dalam berkata. Kemudian adil dalam menimbang atau mengukur. Wa auful kaila wal mizan bil qisti. Surat Al-An'am 152 juga, ya. Hendaklah kalian mengukur dan menimbang bil qisti, dengan adil. Wa'uful kaila wal mizan bil qisti. Terus adil dalam mendamaikan orang. Kalau kita ada yang bertengkar, ada yang berkesumat, ada yang bersengketa, maka kita sebagai pendamai harus secara adil. Surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila dua kelompok bertengkar atau bersengketa atau timbul krisis, dua kelompok di antara mukmin, iktatalu, fa aslihu, kalian harus mendamaikan bainahuma, di antara mereka. Fa in bagat ihdahuma alal ukhra, apabila ada suatu kelompok membantah, membangkang kepada yang lain, faqatilul lati tabgi, maka perangi orang yang bagot atau orang yang membantah, orang yang tidak mau damai itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada jalan Allah. Fa in fa'at, tapi kalau damai, fa aslihu bainahuma, damaikan. Atau kalau kembali, maka fa aslihu bainahuma, damaikan di antara mereka itu bil adli, dengan adil. Wa aqsitu, dan berbuat adilah. Innallah, semuanya Allah, yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang adil. Itu adil di dalam mendamaikan. Kemudian adil dalam
tindak atau sikap terhadap istri dalam kehidupan keluarga. Itu kan harus adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kamu akan sulit bersikap adil terhadap wanita walaupun kalian berusaha memaksakan diri. Yang dituntut fala tamilu kullal mail, jangan karena kecintaan kepada salah satu atau kecintaan kepada sesuatu menimbulkan kecenderungan kepada yang kamu cintai sehingga menyepelekan yang lain. Yang dituntut tidak boleh menyepelekan yang lain. Ya, kalaupun ada seseorang yang dicintai, baik itu orang tua terhadap anak ataupun siapa, ya, pejabat kepada rakyat, dosen kepada mahasiswa, guru terhadap murid, ada sesuatu yang bagus, yang disenangi, jangan sampai bertindak tidak adil. Nah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Demikian pula suami pada istri, istri kepada suami harus mendudukan sesuai dengan proporsi masing-masing. Itu surat An-Nisa 129. Kemudian dalam mengurus anak yatim itu juga harus adil. Wa an taqumu lil yatama bil qisti. Harus anak yatim itu juga harus sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jangan sampai karena ini anak yatim tidak boleh disakiti sehingga anak yatim itu berbuat salah juga tidak mendapat hukuman, tidak mendapat tindakan, tidak mendapat teguran. Ya, tentu tidak demikian, karena surat An-Nisa 127 juga mengatakan antakumu lil yatama bil qisti. Tindakan kita terhadap anak yatim juga harus tetap adil. Kemudian yang keenam, kita adil juga dalam bersaksi. Ya, saksi itu kan ada saksi hidup, ada saksi mata, ada saksi mati, ya. An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Jadikanlah penegak keadilan. Tegaklah dengan adil, syuhada lillah, sebagai saksi atas nama Allah, walau ala anfusikum, walaupun atas diri sendiri, awil waliden, atau untuk orang tua, wal akrobin, maupun kaum kerabat. Saksi harus adil, jangan sampai karena ini orang lain jadi saksinya diberatkan. Karena ini orang tua atau suhada kerabat, diringankan. Harus tetap, kalau kita jadi saksi ya harus sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang harus kita sampaikan. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu karena ketidakadilan, sehingga menimbulkan hukum lebih berat kepada yang tidak bersalah. Jadi kita dalam saksi di peradilan harus tetap adil sesuai dengan aturan yang mesti dipenuhi. Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Kemudian adil masih banyak lagi tentu saja di dalam berbagai hal. Jadi 6 perkara ini tentu saja merupakan sebagian kecil, dan tentu bagaimana kita bisa berbuat adil harus memiliki syarat, harus memenuhi aturan-aturan sehingga bisa bersikap adil. Umpamanya kalau kita hakim harus bebas dari tekanan siapapun, harus memiliki kewenangan di dalam memutus sesuai dengan aturan. Kalau kita jadi saksi, tidak boleh ada intimidasi atau tidak boleh dibebani oleh rasa benci maupun oleh rasa ridho. Kalau kita juga jadi penuntut, jangan karena benci kepada yang dituntut sehingga berat tuntutannya. Demikian pula kalau jadi pembela, jangan karena yang dibela itu orang yang kita senangi sehingga membelanya tidak ilmiah, tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu tentu saja baru kita bisa bertindak, bersikap adil kalau
proporsi kita sesuai dengan kemampuan itu. Nah, oleh karena itu keadilan merupakan obat. Jadi untuk itu saya tutup dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.